السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. Barang siapa yang bergembira ia menyambut bulan suci Ramadan, niscaya Allah akan haramkan tubuhnya menyentuh daripada api neraka. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul karim. Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Suradi, yang mana telah merekomendasi mengadakan acara ini, yaitu acara kursus singkat dalam menjelang bulan suci Ramadan, yaitu fikih puasa. Maka oleh karena itu beliau mengadakan pada maghrib sampai isya dengan waktu yang singkat, dapat bermanfaat, didukung oleh daripada jajaran beliau, karena ini adalah sangat bermanfaat bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Dan kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Hijrah, alhamdulillah disupport yang sangat luar biasa, karena kita, untuk kita juga dan seluruh kaum muslimin muslimat khususnya yang hendak menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu Bapak ibu-ibu sekalian, maka pada malam ini dan beberapa hari lagi, tanpa kita sadari, tanpa kita hayati bahwasannya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal menunggu sidang aja, tinggal menunggu keputusan daripada pemerintah. Maka oleh karena itu bagi kita kaum muslimin muslimat yang ingin beribadah kepada Allah dengan ibadah puasa, maka kita bekalin terlebih dahulu ilmu. Salat aja kita butuh ilmu, maka kita juga butuh ilmu dalam mengenai puasa. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini sampai isya ini sangat bermanfaat. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tema sekarang ini adalah kursus singkat tentang puasa bulan Ramadan. Kalau dibilang singkat, tak cukup waktu. Satu hari pun tak cukup membahas tentang puasa. 2 hari, 1 minggu pertemuan tidak. Ini hanya yang poin-poinnya saja
yang kadang-kadang lupa. Kenapa kita buatkan seperti ini? Kenapa kita buatkan seperti ini kursus singkat? Kita, Pak Ketua Takmir, Pak Suradi, itu kalau sudah melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu beliau umumkan itu tutorialnya begini ya, briefingnya begini, cara-cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha begini. Itu diberitahu kepada jamaah yang sholatnya setahun 2 kali. Itu perkara sunat saja disampaikan, perkara sunat saja diingatkan. Nah ini yang ibadah yang wajib, masa enggak kita ingatkan? Yang kadang-kadang tiap tahun saja, yang tiap hari saja kita ibadah bisa lupa, apalagi tiap tahun. Jadi dengan ilmu ini sangatlah penting. Makanya saya katakan syiarkan terus. Terkadang mereka belum sampai ilmunya, kadang-kadang sibuk dengan dunia. Sampaikan kepada mereka yang jamaah yang ingin ilmu yang lebih dalam. Kalau sudah tahu makin mantap lagi. Yang tidak tahu maka dia rasa ingin tahunya ada, setidaknya pada bulan Ramadan nanti. Baik Bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan menyampaikan 2 hadis. Yang mana hadis ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa ia pada bulan Ramadan, karena di situ menunjukkan huruf man, maka itu yadullu ala lamiyah, menunjukkan siapa saja, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, dan orang kaya, orang miskin, siapa saja. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa ia akan bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, didasari karena ikhlas, didasari karena percaya kepada Allah, iman kepada Allah, wa ihtisaban, kemudian malam harinya dia bermuhasabah, menghitung dirinya. Kalau demikianlah orang itu, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya diampunkan oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosanya yang dahulu. Riwayat lain, wa ma ta'akhkhar, riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar, artinya dosa yang lampau. Itu kalau dia berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mengimankan dan bermuhasabah atau ikhlas. Berbicara kita dengan puasa, apa makna puasa? Ma makna puasa? Ma makna saum? Ma makna siyam? Puasa dalam segi bahasa, puasa dalam segi bahasa itu ada 3. Pertama, itu disebut dengan saum. Saum. Kedua, itu disebut dengan siam. Siam. 3, itu disebut dengan al-imsak. Al-imsak. Itu 3. Puasa. Dalam bahasa Indonesia, puasa 3 istilah namanya. Kenapa disebut dengan saum? Saum itu artinya menahan. Menahan. Hari ini kita saum ya, tidak berbicara lagi. Itu menahan artinya, puasa. Yang kedua, siam. Dia puasa juga, tetapi dia ini siam menunjukkan peraturan-peraturan, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ayat yang bunyi tadi, 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, bukan saum. Berarti orang yang beriman itu dia berpuasa mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis yang telah dibukukan oleh para ulama-ulama. Kalau benar dia puasa seperti orang dahulu, la'allakum tattaqun, maka dia akan mencapai tingkat derajat yang bertakwa. Puasa yang ketiga itu adalah al-imsak. Al-imsak, puasa al-imsak. Jadi kalau ditanya sama anak, bapak dan ibu, terdengar nanti Pak Yadi menekan bel sebelum azan itu, ya, ada anak-anak yang belum pernah dengar masjid,
Belum pernah dengar suara itu, atau mungkin lupa dia tiap tahun itu. Ayah, ya, bu, suara apa itu di masjid? Imsa. Imsa. Jadi apa? Jadi bunyi suara itu bukan imsa. Bunyi suara itu bukan imsa. Itu tanda. Kalau imsa itu artinya menahan. Dia menahan. Karena kita sudah populer namanya imsa. Jadi puasa disebut saum, puasa disebut siam, puasa juga disebut al-imsak. Bagaimana pengertiannya? Inilah pengertiannya menurut daripada syariat. Hakikatuhu syar'an an jami'il muftirati, adalah daripada puasa itu menahan, itu kembali imsak, menahan daripada segala perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ala wajhin maksus, dengan jalan-jalan yang tertentu. Bulan puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib bagi seseorang. Bila seorang itu dia mengingkari akan kewajiban maka dari puasa, maka dia kafirlah orangnya. Kalau dia mengingkarkan daripada kewajiban puasa, maka dia itu adalah kafir. Jikalau ada orang yang tinggal jauh di gurun pasir, jauh daripada yaitu ulama-ulama, maka dia tidaklah dikenakan akan dia berdosa karena dia jauh, atau jauh daripada ulama, jahil tentang puasa, jauh daripada ulama, maka yaitu tidak terkenakan dia, terbebankan orang yang kafir. Lain halnya kalau ada orang berkata, Pak, Bapak puasa enggak? Bapak puasa? Enggak. Kenapa enggak puasa, Pak? Aduh, malas saja puasa, capek puasa, belum lagi kerja, belum lagi ini, belum lagi panas-panas kerja bangunan. Tapi Bapak yakin enggak itu puasa itu wajib? Yakin saya. Maka dia fasik. Dia meyakinkan bahwa itu puasa itu hukumnya wajib, tapi dia tidak berpuasa, dia fasik, cuma berdosa saja. Lain halnya yang dikatakan tadi, puasa Pak? Enggak. Kenapa enggak puasa Pak? Apa itu puasa itu? Enggak penting puasa itu. Capek-capek aja puasa. Orang ini ingkar. Kalau mati dia tak disolatkan, tak dikapankan, tak diletakkan di kuburan orang muslim, karena udah kafir. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan sendiri, buniyal islamu ala khamsin, dibinakan Islam itu atas 5 perkara. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mengucapkan syahadat aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mereka yaitu berpuasa ini merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Maka hukumnya jadi wajib. Jadi wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Maka ketika seorang itu dia dikenakan wajib berpuasa, dia dikenakan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Seorang yang berpuasa ini, apa yang menyebabkan seorang itu daripada wajib puasa? Yang menyebabkan seorang itu wajib puasa, setidaknya al-arba'atul umur. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain, setidaknya al-arba'atul umur, ada 4 perkara yang mewajibkan, sebab seorang wajibkan itu adalah berpuasa. Apa dia? Pertama, ikmalu Sya'ban fi 30 yauman, sempurna 30 hari di bulan Sya'ban. Pada malam yang 30 itu sudah full, sudah sempurna, ikmal. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum ikmalu 30 yauman. Puasalah kamu karena melihat bulan, berbukalah kamu karena melihat bulan. Kalau bulan itu tertutup dengan awan, maka sempurnakan olehmu 30 hari. 30 hari. Jadi kalau misalnya 29 belum nampak juga bulan, berarti udah 30 lah tuh. Disitulah sebab daripada
diwajibkannya berpuasa. Ya. Nabi ketika bulan Ramadan itu, temu bulan Ramadan itu 9 kali. Ada bertemu 30 hari sekali, kadang 29, terkadang juga 30. Itu disebut dalam buku karangan ulama Mesir dahulu pada tahun 1958, karangan beliau yang berjudul Al-Fiqhul Islam, yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasyid. Itu buku beliau disebutkan daripada Nabi berapa kali puasa, berapa kali menemukan dalam 29 hari bulan Syaban 30. Jadi kan bulan ini kan berputar dia. Ini yang menyebabkan pertama. Yang kedua, yang menyebabkan yang kedua seorang itu wajib puasa, apa dia? Ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Dia langsung melihat bulan. Dia langsung melihat anak bulan. Bulan itu bahasa Arabnya ada 3. Bulan itu bahasa Arabnya ada 3. Yang pertama itu adalah bahasa Arabnya syahrun. Makanya ada syahrul Ramadan, syahrul Muharram, syahrul Safar, itu bulan. Kalau dia waktu bulan, nama disebut dengan syahrun, bulan. Kalau dia bulan tapi penuh bulannya, itu namanya qamar. Bukan Pak Haji Komar, Al-Qamaru, itu qamar. Makanya Nabi itu dijulukin daripada qamar. Ya, sampai itu seorang yang bernama Sofiyah itu berdendangkan, yang qamarun, yang qamarun, yang qamarun sirna nabi, yang qamarun. Itu dia menyanjung Rasul, karena Rasul itu disebut dengan Al-Qamar. Tapi kalau dia itu anak bulan, itu namanya hilal. Sumu li ru'yatihi, puasalah kamu karena melihat hilal. Ru'yatul hilal diteroponglah pakai apa itu namanya, mikroskop tuh, teleskop itu tuh, pakai alat, tuh nampak anak bulan tuh. Nah, ketika melihat anak bulan, puasa, maka wajiblah puasa. Sekalipun orang itu tidak adil, walau ghairu adilin, sekalipun orang itu bukan orang adil, ketika dia melihat bulan, maka dia wajib dia puasa. Nah, orang yang lain macam mana? Apa kan tidak melihat? Nah, itu dia yang lihat itu tuh yang biasa di pinggir-pinggir laut, yang dekat pas munculnya bulan, ya kan, yang bukan matahari dia lihat bulan. Itu wajib puasa sebabnya. Yang ketiga, sebab seorang itu wajib puasa di bulan Ramadan itu apa dia? Al-hakim sabbatul muqtada, ketetapan hakim pemerintah menetapkan besok kita puasa. Udah puasalah kita tuh. Bagaimana cara mereka itu tidak melihatkannya? Tentu pakai alat tadi. Hitungannya macam mana? Dihitung mulai tanggal 1 Syakban. Hitung 1. Jadi kalau ngitungnya dari tanggal 1 Syakban, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, dilihat oleh mereka tuh, lihat pakai aja. Nah, kalau kita sudah ditetapkan oleh mayoritas, oleh kepemerintahan, kemenang, orang yang berwenang dalam mengumumkan, yaitu orang yang mengerti tentang agama, tentang puasa, mengerti tentang ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu melihat daripada bulan, maka kita orang awam wajib ikut dan kita berpuasa. Wajiblah di bulan Ramadan itu berpuasa. Oh, lain, kadang-kadang ada orang yang nggak mengikutkan dengan pemerintah, dia mengikutkan gurunya, boleh, nggak apa-apa. Itu namanya thariqat. Ada orang yang thariqat Syazili, ada nama orang yang thariqat Naqsyabandi. Ada yang thariqat dia menentukan kita puasa, kita belum puasa dia sudah puasa. Bukan Muhammadiyah saja yang begitu, mereka pakai hisab, kalau kita pakai hilal. Makanya tidak terkena, tidak kadang-kadang bersamaan juga puasanya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya daripada guru-guru thariqat, mereka itu thariqat. Itu yang ketiga menyebabkan puasa seseorang. Kemudian yang keempat, apalagi yang menyebabkan seorang itu wajib puasa? Yang keempat, nadzanna bidukhulil waqti. Dia menduga kuat, dia menduga akan masuknya bulan suci Ramadan. Contoh, orang yang ditawan, Pak.
orang yang ditawan, orang yang dikurung, orang yang dalam gua. Kan nggak tahu dia kapan waktu sholat, kapan waktu sholat isya, kapan waktu sholat. Matahari nggak pernah dilihat. Begitu juga dia ketika puasa, dia menurut zonnya aja dihitungnya. Maka orang-orang tua dulu pintar, nggak ada jam, nggak ada ini, bisa dihitung oleh jarinya. Saya tanya itu apa maksudnya itu gitu kan? Dihitung-hitungnya jari-jarinya nih. Terkadang mereka itu dia hitungnya apa, satu isyarat saja itu menunjukkan. Maka bila ada orang demikian seperti yang tadi, maka dia wajib berpuasa menurut dzan dengan ijtihadnya. Dzanna bidukhulil ijtihadi, yaitu dia menduga dengan hasil jeripayah pemikiran dia, maka dia wajib puasa. Itulah 4 yang menyebabkan seorang itu daripada berpuasa. Kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Imam Ba'alawi beliau menambahkan lagi, ada banyak poinnya. Apa salah satunya itu apa? Yaitu dilihat kembang api. Itu korun dulu, sekarang udah canggih. Kita di kembang api diterbangkan. Di kembangan api, oh ini puasa nih. Kalau di kampung-kampung mana ada teknologi seperti ini? Kalau dulu-dulu, makanya dari kampung-kampung mengingatkan, naikkan kembang api, ditembaklah ke atas. Orang salah memanfaatkan. Rupanya dibuatnya petasan mercun. Bukan hanya memberikan isyarat, tetapi setiap hari mengganggu orang salat. Tiap malam puasa beli mercun. Tiap malam salah menangkap dia. Dijadikanlah tradisi lagi mereka itu dengan cara mengganggu orang salat. Kadang-kadang mercun, kadang-kadang itu kembang api untuk menunjukkan saja isyarat. Kata Imam Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itulah 4 dia. Setidaknya itu tadi.